Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Bu Guru. Apa kabar? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Baik, Bu Guru. Nah, Ibu minta siapa yang tadi yang datang duluan ya? Saya, Bu. Oh, boleh Bu Gali, boleh disiapkan ya. Saya belakangan, Bu. Siapin ya. Ya, Bu. Ya. Mari teman-teman kita berdoa dulu. Siapkan ya. Sabrak. Tempat duduk sabrak, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sebelum kita masuk pelajaran, Ibu minta kalian duduk siap. Oke, udah siap semuanya ya? Sudah, Bu. Udah siap. Sebelum belajar kita ice breaking dulu ya. Ibu mau kalian ikutin seruan Ibu ya. Kalau kata Ibu bilang, semangat. Siap? Siap. Oke. Siap, Bu Guru. Semangat. Ya. Oke, kali ini sebelum mulai pelajaran ya, kita itu akan belajar mengenai ide pokok. Minggu kemarin kita udah belajar tentang ide pokok ya. Cuman kalian banyak yang belum paham apa itu ide pokok. Nah, kenapa Ibu memberikan pembelajaran ide pokok? Ini kok lagi Bu dikerjain gitu, dijelasin karena ya seperti itu. Karena kita semua belum, kalian semua belum memahami apa ide pokok, apa gunanya, apa tujuannya, apa manfaatnya ketika kalian membaca suatu teks gitu. Contohnya ketika kalian membaca suatu cerita. Gali, baca apa? Contohnya tentang hewan ya. Tentang hewan, gerak hewan gitu, contoh alat gerak hewan. Tentang hewan, Bu. Hewannya kenapa? Pokoknya tentang hewan, Bu. Nah, makanya dari itu kita harus paham tuh ketika Galih membaca suatu teks itu idenya itu pokoknya fokusnya itu tentang apa. Makanya nanti ketika itu udah paham, kalian juga bisa menjelaskan ke teman-teman kalian jika kalian sudah paham. Ya. Iya, Bu. Ya, jadi kali ini kita akan belajar mengenai apa itu ide pokok, apa fungsi dari ide pokok, dan juga bagaimana cara mengembangkannya menjadi suatu paragraf. Tapi kita fokusnya kedua, itu menentukan ide pokok dari suatu teks ya. Baiklah, Ibu akan mencoba memberikan media visual yang bisa kalian lihat. Ini tentang permasalahan yang ada mengenai tentang alat gerak manusia ya. Mari kita lihat. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini ada teks ya mengenai olahraga mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Coba Ibu minta ini ya, Santi ya, tolong dibaca ya, Nah ya. Apa itu yang tentang paragraf tentang olahraga mempengaruhi kesehatan tubuh manusia? Silakan, Nak. Ayo, jangan takut malu. Ibu lagi nggak kebaca tulisannya. Oh, nggak kebaca. Kecil ya? Oh, sudah, Bu. Oh, sudah. Coba ya, Nak ya. Olahraga mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Terdapat sejumlah manfaat olahraga bagi tubuh jika dilakukan secara rutin dan teratur, yaitu diantaranya meningkatkan kemampuan otak, menjaga berat badan, mencegah penyakit, memperkuat tulang dan otot, serta meningkatkan kemampuan dan daya tahan tubuh dalam beraktivitas sehari-hari. Oke, Sudah, Ibu. pintar Santi. Coba Ibu tanya dulu, menurut Santi dari paragraf ini, Santi bisa tentukan nggak mana ya ide pokoknya? Ide Tahu nggak pokoknya, kira-kira? aku tahunya Nggak tahu kalau ide pokok yang di awal, Ibu. Oh iya, yang di awal ya, olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh.
Nah, benar ya anak-anak yang disebut oleh Santi bahwa ide pokok adalah yang biasanya yang ada di awal paragraf itu merupakan kalimat utama. Tapi ada juga loh, ternyata ide pokok itu nggak hanya di awal, ada juga yang di tengah, ada juga yang kedua-duanya. Di awal ada, di tengah pun ada ya. Jadi kalian kalau mencari ide pokok dibaca pelan-pelan, kira-kira paragraf itu menceritakan apa, adanya di mana itu, kalimat utamanya ada di mana. Seperti itu ya. Nah, tadi kan Santi udah membaca tentang ide pokok. Nah, kira-kira kan ini olahraga merupakan salah satu untuk menjaga kesehatan tubuh. Itu kan satu kalimat utamanya. Lalu dijabar luaskan lagi menjadi pada kalimat penjelas setelahnya. Ada juga di sini katanya, kalau manfaat olahraga itu bisa meningkatkan kemampuan otak, menjaga berat badan, mencegah penyakit, memperkuat tulang dan otot, serta meningkatkan kemampuan daya tahan tubuh dalam aktivitas sehari-hari. Jadi, hari ini tugas kalian ya, selain untuk mencari ide pokok, pada setiap paragraf Ibu minta informasi apa yang didapat dari ide paragraf itu, lalu kalian kembangkan. Oh, ini ada pertanyaan kedua, contohnya seperti ini. Kenapa olahraga secara rutin dapat meningkatkan kemampuan otak, menjaga berat badan, serta memperkuat tulang dan otot? Nah, aduh aku nggak tahu ya Bu Acep. Acep kira-kira tahu nggak ya? Ayo Acep, tahu nggak kira-kira kenapa olahraga rutin dapat meningkatkan kemampuan otak? Kira-kira apa? Acep? Halo? Acepnya tidur, Bu. Suaranya Salah, bangun putus-putus, dong. Bu. Enggak, Suaranya putus-putus, soalnya Bu. putus-putus. Ya mungkin. Asetnya lagi Iya. pipis, Bu. Walah. Kok nggak izin dulu ke Ibu ya? Nah, coba dia, kira-kira tahu nggak ya? Kalau olahraga rutin itu dapat meningkatkan kemampuan otak, itu kenapa ya? Apa kira-kira alasannya ya? Aduh, Ada tahu nggak? aduh apa ya? Enggak ya? Nah, Ibu ada beberapa referensi. Tapi sebelumnya, Ibu lupa. Sebelumnya kita bikin kelompok ini ya. Kelompok belajar. Nanti Ibu akan kalian suruh mengamati teks ini ada beberapa 3 teks ya. Setiap 3 teks itu kalian cari ide pokoknya, informasinya apa, lalu apa penyebab dari setiap permasalahan yang ada pada teks itu. Contohnya seperti ini. Kenapa olahraga rutin dapat meningkatkan kemampuan otak, menjaga berat badan, memperkuat tulang dan otot? Itu kalian bisa cari searching di Google ya, bisa melalui internet. Ini ada beberapa alamat link yang Ibu tautkan, jadi kalian bisa cari sendiri Ya, ya. Bu. Tapi kotaku lagi habis, Bu. Kita perkelompokan ya. iya, Jadi benar iya. kita perkelompok dulu. Jadi perkelompoknya kan di sini ada Acep ya, ada Mas Ad, ada Pamuji ya. Saya nggak Itu punya anak laki-laki handphone, yang Bu. ganteng yang gagah, dibuat jadi ketua ya. Nah, nanti dari ketua itu Ya, Bu. kalian cari 4 teman kamu lainnya untuk ikut dalam kelompok kamu ya, Acep ya, Mas Ad dan Siap, Bu. iya. Saya nggak mau sama Galih, Bu. Galih bau. Oh, jangan berarti ya, Galih jangan, nggak boleh gitu ya sama temennya. Pamuji, Itu Bu, ya. yang nakal. Jangan dong, oke? Nanti setelah dibuat kelompok, nanti Ibu bakal memaparkan tentang teks ini. Ada 3 teks. Ini teks pertama ya. Teks pertama kita boleh cari untuk kelompoknya Acep ya. Iya, Acep? Iya, Bu. Ya, lalu ini yang teks kedua. Ini boleh kelompoknya Mas Ed ya, Nak ya, yang ganteng. Lalu ini sudah ada. Yang ketiga itu ini kelompoknya Pak Pam ya, Nak Pam yang keren ya, Nak Pam. Oke, setelah nanti kalian buat kelompok, dibaca baik-baik ke paragrafnya, dicari apa ide pokoknya, dicari apa temanya, lalu apa ya informasi apa yang ada pada paragraf ini. Habis itu, kalau contoh yang seperti tadi, kalau tentang paragraf 2 itu ada tentang olahraga yang tidak melakukan olahraga, apa dampaknya, kayak berat badan naik, metabolisme melambat, insomnia, mudah lelah. Nanti dicari itu penyebabnya kenapa kok seperti itu gitu ya. Lalu yang ketiga itu tentang kalau tadi dampaknya karena kurang olahraga, ini dampaknya berlebih olahraga. Kan ada ya anak yang bukan anak sih, seperti yang suka olahraga, atlet, tiba-tiba lagi olahraga
terus tiba-tiba pingsan, terus meninggal. Itu kenapa itu penyebabnya ya? Karena mungkin karena keseringan olahraga. Nanti dicari tahu seperti itu. Di tiap paragraf ya. Jadi dipintanya apa, dicari penyebabnya. Baiklah, itu adalah teksnya. Di sini Ibu akan membagikan LKPD. LKPD-nya yang seperti ada yang kalian lihat itu mengenai masih yang tetap sama, namun kita bagi ya tiap kelompok. Jadi ada 3 kelompok, berarti di sini ada 3 paragraf. 3 paragraf. Nanti kalian mengamati teks, mencari, setelah mengamati disuruh apa? Nah, ini yang disuruhnya, yang dipintanya. Ide pokok apa yang terkandung dalam teks pada paragraf 1, 2, dan 3. Kita bagi 3 aja, karena banyak. Lalu apa fungsi dari ide pokok ya? Lalu bagaimana cara menentukan dan menyajikan ide pokok dalam teks? Lalu informasi apa yang termuat dalam teksnya? Itu cari penyebabnya yang ada di paragraf 1, 2, dan 3. Terus yang terakhir itu solusi. Seperti itu. Jadi solusinya apa dari setiap permasalahan yang ada. Setelah kalian cari datanya di internet atau informasinya di internet, kalian diskusikan kepada teman di satu kelompok kalian. Oh, ternyata ide pokok itu enggak hanya contohnya ide pokok itu enggak hanya pokok bahasan dari satu teks, tapi ide pokok itu bisa sebagai apa seperti itu. Kalian bisa diskusikan sama teman-teman kamu dan juga bisa bertanya. Setelah itu nanti kita presentasikan seperti itu ya untuk langkah-langkah dalam mengerjakan tugas nanti. Paham ya anak-anak? Dikit, Bu. Dikit apa? Gali apa yang Paham. di bagian apa, Nak? Bagian ide pokok, Bu. Wah, jadi ide pokok itu kita dibaca. Katanya kan kalau ide pokok kan intisari satu teks. Jadi iya. intisari. Kira-kira yang ini tuh apa sih, menjelaskan tentang apa gitu. Oh iya, Bu, iya. Tuh ya, dicari. Biasanya kan katanya kata Santi kan ide pokok ada di awal, Bu. Bisa. Di akhir, Bu. Mangga. Di awal, di akhir pun ada. Kalau di awal dinamakan deduktif, ya. Kalau di akhir induktif, ada juga kalau di awal akhir dinamanya campuran, seperti itu. Ada yang bertanyain nggak? Bu, ininya apa, Bu? Apa? Ininya apa? Apanya, Santi? Bu, pertanyaannya, Bu. Nggak kedengeran, Nak? Tanya, Bu. Aciatun, Bu, katanya mau nanya, Bu. Oh, nanya apa, Ciatun? Nanya apa, Nak? Awal itu yang bagaimana, yang di tengah, yang bagaimana, yang di akhir, yang bagaimana, Bu. Oh, Tidak seperti paham. ini ya. Contohnya seperti ini nih. Kalau di awal contohnya yang paragraf pertama ya, Nah ya. Olahraga mempengaruhi kesehatan tubuh. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Ini yang di awal. Ini kalimat utamanya. Lalu dijelaskan lagi, oh ternyata kenapa olahraga menjadi cara untuk menjaga kesehatan tubuh, karena ada beberapa manfaatnya yang ada. Contohnya bisa meningkatkan kemampuan otak. Itu merupakan gabungan atau hubungan dari paragraf pertama. Lalu dijelaskan pada paragraf penjelas berikutnya. Kalimat berikutnya sebagai kalimat penjelas, itu yang di awal. Contohnya itu. Sedangkan kalau yang di akhir itu adalah ketika di paragraf itu disebutkan, dipaparkan permasalahannya. Contohnya seperti ini. Contohnya itu tentang anak yang malas. Contohnya ya, Acep selalu bangun siang dan Saya dia terus, Bu. Oh iya, saya terus yang Acep ya. Siapa? kalau yang terkenal itu kan ada yang tidur, ada yang malas, atau karena ada yang ganteng ya, gitu kalau guru ya. Contohnya Acep karena pintar di sini. Contohnya, tapi kebalikannya ya. Contohnya Acep dia jarang mandi, nggak pernah gosok gigi gitu. Terus dia nggak pernah belajar. Itulah sebabnya. Nah, makanya ada disebut itulah sebabnya Acep menjadi anak yang
Tidak baik itu kan jadi yang itulah sebabnya. Nah, itu yang disebut dengan kalimat utama yang di akhir. Jadi merupakan rangkuman dari setiap penjelasan di awal. Seperti itu ya, Ciatun ya. Bisa dipahami nggak, Nak? Halo, Ciatun? Bisa? Ya, nanti kita fokus lagi ke setiap paragrafnya ya. Jadi tugas kalian itu banyak di satu kelompok itu. Mencari ide pokoknya, lalu mencari permasalahan apa yang ada di situ, cari penyebabnya dan juga solusinya, seperti itu, ya. Tanya Bu. Ya, ada apa? Ini Pam ya? Ibu. Iya Bu. Oke, apa ya, Pam? Halo. Ya. Itu ide pokok itu berasal dari kalimat utama bukan Bu? Oke, itu kalimat utama. Jadi kalimat utama bisa di awal dan akhir ya, Naya. Ataupun ada di awal dan di akhir seperti itu. Ya, apalagi? Oh, iya, makasih Bu. Ya. Pulangnya jam berapa Bu? Ya. Busur mau tanya Busur, saya Busur. Tanya apa ini siapa? Nur ya? Setia Busur. Iya, Nurnya ke belakang, Bu. Nurnya ke belakang. Oh ya, Setia Nurinda. Ya, oke. Setia, nanya apa, Nak? Wah, Busur itu gantian nama gimana sih Busur? Ganti apa? Busur. Wah, nggak kedengeran kan dulu. Pam kok ketawa tuh Busur. Ayo Bu Setia nanya, ayo Setia, Nak, nanya apa, Nak? Iya Ibu, ini Bu, saya belum paham Paham. bedanya ide pokok sama gagasan pokok sama apa tadi yang satu lagi kalimat utama. Iya, itu apa Busur? Tolong dijelaskan. Baik, oh iya. Ide pokok itu kan merupakan intisari dari suatu paragraf ya. Kalau gagasan itu kan merupakan sama sepertinya. Ide pokok dan gagasan itu sama, iya. Nah, jadi ide pokok dan gagasan itu sama. Bagaimana bisa dituangkan ke dalam satu kalimat disebut dengan kalimat utama. Contohnya gini, ide pokok berada di kalimat utama. Contohnya olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Ini ide pokok, ini kalimat utama. Ide pokoknya adalah tentang olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh, seperti itu. Itu idenya. Apa dijabarkan menjadi kalimat utama, menjadi olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Seperti itu. Bisa dipahami nggak, Setia? Bisa Busur. Oke. Ya. Ibu Busur, Oke. aku kelompoknya siapa? Walah, ini siapa? Dia. Budia. Pam aja. Oh, tadi kan suruh ketuanya itu Acep, Masa dan Pam itu suruh cari anggota ya? Lah, aku nggak diajak. Oh, belum nggak diajak. Ikut Jangan ikut kelompok saya Bu. Walah. Kurang Budiah Panunan mau nular itu. Ya, nggak paham, Pam. orang mudeng Pak Pam. Nggak paham, Pam. Ngomong apa ya? Kita kan lagi bahasa Indonesia ya, jadi pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Nanti kalau ada muatan lokal bahasa Jawa boleh, karena ibu karena orang Sunda. Ya, bisa dipahami. Untuk coba udah dapat belum ini yang kelompok Acep? Kita mulai menyajikan hasil ya. Jadi hasilnya itu nanti yang seperti ini, mencari tahu. Udah dicari tahu belum ya, anak-anak? Apa aja Bu? Oh, belum. Nah, ini udah diskusikan. Coba kelompoknya Pak Mas Ad, apa kesulitannya, Nak? Cari apa, Nak? Nggak ada? Kira-kira informasi apa yang termuat dalam paragraf ke Mas Ad ketiga ya? Kamu paragraf ketiga ya, Naya? Kira-kira apa? Nggak tahu, Bu. Pam Bu yang tahu. Siapa? Pam tuh. Ya sudah cengar-cengir, Bu. Oh, alah.
Udah tahu, coba siapa yang mau maju? Kelompok 1. Tadi Acep ya, kelompok 2 Mas Ad, kelompok 3 Pam. Kira-kira dari kelompok 1 ada kesulitan nggak? Coba Ibu ke kelompok 1 ya, Acep. Dan kawan-kawan ada kesulitan nggak, Nak? Mencari apa kira-kira? Coba kelompok Mas Ad ya. Ibu tanya boleh nggak? Halo? Mas Ad dan kawan-kawan. Ya, Bu. Ya, coba Mas Ad. Bu Santi, Santi masuk ke kelompok Mas Ad ya? Ibu boleh Ya, tanya? Ye. Coba Bu Santi. Kenapa penyebab seseorang berolahraga itu secara berlebihan itu bisa menimbulkan kelelahan? Kira-kira apa ya? Udah dicari belum? Itu apa tuh? Itu tuh. Karena capek, Bu. Oh, capek. Kira-kira yang membuat capek itu apa? Tekanlah gerakan yang terlalu banyak atau seperti apa gitu? Iya, Bu. Sudah di searching di internet kan? Kalau hubungannya dengan kerusakan jantung itu apa? Mungkin apa kira-kira? Karena sering olahraga, jadi jantungnya sakit. Tiba-tiba Iya, gagal Bu. jantung. Jantungnya Iya. jadi berdebar kencang. Berdebar kencang ya. Jantungnya diambil orang, Bu. Bagaimana diambil orang, Gali? Ya kan jantung hatiku diambil orang, Bu. Ya, Diambil Pak. Diambil si Pam-Pam. Itu. Sudah. Ya. Selanjutnya sudah ada kesulitan nggak? Jadi coba Ibu tanya kelompok 3. Papam. Siapa? Ya, tanya ya. Bapak. Oh, ini yang 3 udah ya? Yang 2, Mas Ade ya? Ya, Pak. Ya. Pak Masa dulu. Yo, coba temannya aja, yang satu kelompok. Tanya dong. Apa penyebab seorang yang kurang berolahraga bisa menyebabkan berat badan atau metabolisme melambat? Coba dicari kenapa ya. Oh, mungkin karena kurang olahraga nggak bikin badannya bergerak sehingga menghasilkan apa di badannya gitu. Sehingga badannya menjadi naik, dia kebanyakan Iya. Lemak, Bu, lemak. Lemaknya banyak, lemak. Bu. Nanti saya itu sebagai pelaku. Kalau Jadi karena gendut. lemak, karena gemuk juga menimbulkan metabolisme melambat. Nah, kalau hubungannya dengan insomnia itu apa ya? Nggak bisa tidur, Bu. Oh, nggak bisa tidur. Aku tahu. Lupa. Aku tahu. Lupa. Pikiran ya. Lupa itu insomnia. Itu amnesia. Aduh, bukan Gali. Halo. Itu amnesia karena amnesia itu ya benar, insomnia itu nggak bisa tidur. Kalau amnesia baru kayak lupa ingatan gitu. Leukemia. Di dalam Ya, Bu. insomnia benar nggak bisa tidur. Betul, seperti kita mungkin ya, Iya, nggak bisa tidur. nggak bisa tidur. Kalau Gadang dulu. Lalu apa? umur tua, Umur tua kenapa, Pak? lansia itu ya Bu ya. Iya, bisa jadi. Iya. Nah, jadi jarang olahraga, insomnia benar bisa menyebabkan insomnia. Oke, sudah ada yang selesai. Ada yang ditanyain nggak? Nih, bagi yang kelompok 1.
Ayo, siapa yang mau mempresentasikan hasil penyelidikannya? Jangan takut salah. Bu, Jangan. aku masih bingung, Bu. Bingung apa, Santi? Kalau ciri-ciri ide pokoknya yang ada di tengah itu kayak gimana? Yang di tengah, adanya kan yang di awal dan di akhir, serta di awal dan di akhir. Ya, Oh, yang di akhir. oke. Kalau yang di akhir itu biasanya pada awal-awal kalimat itu suatu penjelasan, ya. Intinya itu kalimat menjelaskan. Baru yang di akhir itu diperkuat oleh sebab itu, mungkin gitu. Nah, ada kata penghubung. Jadi setiap paragraf itu untuk menyatukan setiap kalimat itu ada namanya kata konjungsi, ya, kata penghubung atau sebagai kata penjelas gitu. Nanti contohnya paragraf kalimat pertama menjelaskan, disebut kalimat penjelas. Kalimat kedua menjelaskan, baru yang ketiga itu merupakan inti dari setiap penjelasan itu gitu. Jadi mungkin ada kata penghubungnya oleh karenanya atau oleh sebab itu, seperti itu. Biasanya ada diawali dengan kata penghubung. Seperti itu, Bu Santi. Oh, gitu. Iya, Bu, udah paham. Ya, dan Santi udah selesai yang paragraf ketiga ya, Nak? Sudah, Bu. Udah. Coba presentasikan dengan bahasamu, bisa bergilir. Kamu, Pam, dan kawan-kawannya bisa bergilir. Jadi yang paragraf ketiga ini kira-kira apa ide pokoknya? Ide pokoknya itu Ya, ada di akhir ya, Bu ya. Oh, ada di awal. dari Selain awal apa itu kalimatnya? kurangnya olahraga bagi tubuh, ada juga dampak melakukan olahraga secara berlebihan dan sembarangan. Nah, betul sekali. Nanti ini yang kalimat keduanya bisa dijelasin nggak penyebabnya? Kenapa kalau orang yang rajin olahraga bisa menimbulkan kelelahan, nyeri otot, nyeri pinggang, dan lain-lainnya? Oh, mungkin Bu, apa? Coba bergilir ya temannya, satu lagi. Kelompok kamu, Santi, Pam, siapa lagi tadi? Iya, Bu, Pam, nggak mau ngomong, Bu. Wah, kenapa Pam sakit gigi? Iya, Bu, lagi susah. Susah apa, Pam? Nggak bawa uang saku, Bu. Dia nggak bisa jajan. Kasihan. Lagi nggak bisa mikir, Bu. Coba temennya yang lain. Aktivitasnya banyak, Bu. Oh, aktivitasnya banyak, betul. Kalau menyebabkan nyeri otot, kenapa emang itu ototnya? Kalau olahraga banyak, bisa nyeri ototnya. Bisa kram, Bu. Kram itu kan dampaknya ya. Aku Bisa pernah, menyebabkan Bu, kram nyeri di bagian otot itu karena ada bagian apa yang kalau dilakukan kegiatan secara berlebihan itu bisa menyebabkan sakit. Udah dicari belum? Apa kira-kira? Coba. sebelum Ya, olahraga ada pemanasan, Bu. Oh, nggak ada pemanasan. Ya, boleh. Apalagi? Berarti Belum makan, Bu. apa kali? Belum makan. Kan mama Makan dia kalau jajannya nggak olahraga bisa makan dulu ya. olahraga. Kita malah pingsan Iya. nanti. Nggak ada Harus nanti makan, malah Bu. ya pingsan, sakit Pingsan. gitu ya. Iya. Makan dulu, bener. Bener banget, Gali. Ya. Coba tadi kelompok 3, sekarang kelompok 2. Acep udah selesai belum? Hasil identifikasinya, hasil ekspor. Saya kan kelompok 1, Bu. Kelompok 1, maaf. Ya, maaf ya. Kelompok 1 Teks-teksnya. udah selesai temennya. Kalau nggak Acep yang lain dulu maksudnya. Satu kelompok itu. Coba Cep. Tadi apa? Teksnya yang mana, Ibu? Teksnya. Yang ini. Saya dari tadi nyari teksnya, Ibu. Walah, kamu nggak nanya Ibu ini kelompoknya yang satu.
Ide pokoknya olahraga merupakan salah satu cara untuk apa itu, Bu? Menjaga kesehatan tubuh. Ya. Jadi ide pokoknya adalah Ada di kalimat pertama, Bu. kalimat pertama. Jadi Iya. bisa jelaskan kenapa kalau olahraga rutin dapat meningkatkan kemampuan otak, menjaga berat badan, serta memperkuat tulang dan otot. Coba kamu presentasikan. Kasih tahu teman-temannya biar teman-temannya tuh tahu. Oh, ternyata gitu. Apa? Kelompok 1 saya sendiri ya, Bu ya. Oh. Tadi kamu kan ibu suruh cari temennya. Tadi siapa? Tadi yang nggak ada ini ya Bu Setia tadi ikut kelompok mana ya? Kelompok 2 Bu, Ibu. teksnya kekecilan, Bu. Kelompoknya pam-pam. Teksnya kekecilan, Bu. Ya. Udah. Coba Cep, ya kamu aja sendiri. Bisa? Kira-kira apa? Karena kalau kita olahraga secara rutin, otot-otot yang ada di badan kita bergerak, Bu. Jadi Oh tidak ya, kaku. benar. Sehingga tulang-tulang kita juga tidak kaku. Jadi badan kita sehat. Dan Betul. oksigen Yeay. yang masuk ke otak juga terpenuhi, Bu. Luar biasa. Tepuk tangan ayo teman-teman buat Cep. Sudah bisa mengeksplor ya. Jadi kenapa olahraga rutin dapat meningkatkan kemampuan otak, menjaga berat badan, dan memperkuat tulang dan otot. Terima kasih Acep. Pinter. Sama-sama, Bu. Baik. Tadi udah kelompok 1, kelompok 2 tadi udah. Kelompok 3 udah ya? Oke. Selanjutnya kita refleksikan. Oke, anak-anak. Jadi setelah kita belajar tentang ide pokok dan juga permasalahan pada teks mengenai pengaruh olahraga dalam kesehatan tubuh manusia ya, kita udah paham. Kira-kira apa yang kita bisa ambil dari pembelajaran hari ini? Coba siapa? Ibu Bu Aciatun. Aciatun coba bisa jelasin ke Ibu. Hari ini aku belajar ini. Gitu, contohnya Bu Aciatun. Bisa Bu Aciatun? Yang saya pelajari adalah tentang mencari ide pokok. Ide pokok sendiri itu ada yang letaknya di awal, terus kemudian ada yang di akhir, dan kedua-keduanya Ibu. Oh iya, betul. Tepuk tangan buat Aciatun. Terima kasih. Ada yang lain mungkin kendalanya apa kita hari belajar ini? Coba siapa yang mau bisa kasih tahu Ibu? Aku susah Bu belajar ini. Karena apa contohnya? Ayo. Setia, coba jelasin ke Ibu. Mungkin aku pusing belajar ini Bu. Mungkin karena apa? Iya Ibu, pusing karena saya nggak pernah olahraga Ibu. Walah. Kalau Ngantuk Ibu, ngantuk. Ya, jadi pusing. Olahraganya biasanya 1 minggu 1 kali tuh. Walah. Ya. Kalau untuk menyangkut ini, kira-kira apa kamu? Aku pusing belajar ini kebanyakan atau susah cari sumber belajarnya atau seperti apa? Iya, sumber belajarnya Ibu yang susah sekali. Susah sekali. Baik, nanti kita sebelum selesai kita evaluasi dulu ya. Iya Ibu. Soalnya ini soal, tunggu Ibu cari dulu soal evaluasinya. Oke, kita kecilin dulu.
Terlihat anak-anak? Belum, Ibu. Belum? Belum terlihat ya? Sudah? Itu memperlihatkan gambar apa, Ibu? Apa? Mau ngeliatin gambar apa? Mau menunjukkan gambar apa, Bu Sur? Oh, ini tentang soal evaluasi. Belum terlihat ya? Belum. Oh, belum. Oke, Ada. coba dicari dulu ya. Evaluasi. Tunggu ya, Nak. Bentar lagi istirahat, Ibu. Ya, tunggu. Ini dia. Oke. Cek. Kedap. Kok nggak ada? Cek dulu ya, tunggu ya. Nggak ada sih. Terlihat nggak? Ya, sudah, Ibu. Tentang Ya, Bu. Kurang besar, Kecil, Bu. Ibu. Kecil, nggak lihat. Ye. Dah, kita ini dulu. Ini soal evaluasi. Dikerjakan masing-masing ya, individu. Tentang ini. Lah, ada kuncinya. Nah, dibaca, dikerjakan ya, Nak ya. Udah selesai, Bu. Wah, Gali nih. Cepat sekali. Iya dong. Baca intens apa baca kilat ini? Baca kilat, Bu. Baca Soalnya kilat. Udah selesai. pelan-pelan ngantuk, Ibu. Udah selesai, Bu. Udah selesai. Tadi baca kunci jawabannya, Bu. Oh, udah selesai. Ya, dikumpulin ya. Oke. Baiklah anak-anak, karena kita sudah selesai mengerjakan soal evaluasi, kita juga sudah merefleksi kegiatan. Mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Ibu tunjuk ya, tadi kan Acep ya yang nyiapin. Sekarang coba Gali yang siapin. Tadi saya yang nyiapin, Bu. Walah, ya Giliran coba. Acep, Bu. Setia coba yang siapin ya. Soalnya Setia Oke. Iya, siap, Ibu. Ya. Teman-teman, sebelum kita selesai pelajaran, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sama-sama, teman-teman. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Dah. Terima kasih anak-anak. Boleh pulang. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Suryani untuk
mengawali peer teaching pada siang hari ini. Ini saya stop rekam atau gimana Pak Rizal? Cukup rekamnya cukup nggih, Bu. Oh, dengan tanggapan, Pak. Oh ya. Oh, dengan tanggapan. Iya. Oke, baik-baik. Ya sudah kalau begitu. Gini, kalau dengan tanggapan apa enggak nyantel di YouTube-nya, Bu? Hah? Oh. Kalau saran saya tanggapannya direkam ulang aja. Sesi menanggapi gitu. sendiri karena kan ya boleh lah, boleh. Mungkin